Hello student X level, how are you? I hope all of you are healthy and safe. Praise God, today we are still given the opportunity to study online at home. We are going to start our lesson. Let's pray. Our Father in heaven, we are grateful for your kindness. We are thanks for your love. Thank you for the online learning opportunity that we are take to study thematic. May God help us and lead us so we can understand the lesson well. May God also help our president and government to govern the nation and state and the people wisely. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai yang pertama adalah dengan mengamati peta, siswa diharapkan dapat menemukan informasi terkait kondisi alam dan kekayaan sumber daya alam. Ini muatan IPS. Dari kegiatan membaca teks, siswa diharapkan mampu membuat karangan berdasarkan ide pokok dan ide penjelas. Ini muatan bahasa Indonesia. Ya. Dengan mengamati dan mencari informasi, siswa dapat membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap-tiap sila Pancasila. Oke, sekarang mari kita masuk pembelajarannya. Masih ingat pembelajaran yang sudah disampaikan kemarin oleh Teacher Ganda tentang apa? Nah, sekarang apakah kalian ingat lagu tentang nenek moyangku? Kalau tidak ingat, mari kita dengarkan sebentar. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nenek moyang kita ternyata memang dikenal sebagai pelaut yang andal. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berdagang. Sebagai negara kepulauan, negara kita terdiri atas pulau-pulau yang ribuan banyaknya. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain dipisahkan oleh laut. Sekarang, apakah kalian tahu laut di Batam atau pantai yang ada di Indonesia atau di tempat tinggalmu? Kita di Batam dikelilingi oleh lautan. Di Batam begitu banyak pantai yang indah. Pantai apa saja? Ya, Pantai Barelang. Pantai apa lagi? Marina. Apa lagi? Tanjung Pinggir. Oke, banyak sekali ya. Nah, sekarang coba perhatikan, tahu ini di mana? Ini adalah laut yang sangat indah yang tersohor ke seluruh antero dunia. Ini adalah kepulauan atau laut di Raja Ampat yang begitu indah pantai dan lautnya, serta kekayaan lautnya dan juga kekayaan alamnya, serta sumber daya alamnya yang melimpah di Kepulauan Raja Ampat. Di mana ini? Ya, di Papua. Nah, ini adalah Kepulauan Riau dan ini di Batam. Batam juga dikelilingi laut dan terdapat banyak pantai yang sangat indah serta kekayaan alamnya serta kekayaan hasil lautnya yang melimpah juga. Ikannya banyak, kemudian Batam juga menjadi tujuan wisata mancanegara untuk berwisata kuliner atau juga untuk berwisata di pantainya. Di Batam ada hasil laut yang juga tidak ditemukan di laut Indonesia lainnya. Seperti apa misalnya yang hanya ada di Batam hasil lautnya? Gonggong, itu hanya ada di Kepulauan Riau dan khususnya di Batam. Oke. Kekayaan tersebar dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari berapa pulau?
17.491 itu menurut data statistik 2019. Tetapi masih ada 88 pulau yang masih proses validasi. Kalau dijumlahkan berarti Indonesia menjadi 17.579 pulau. Wow, banyak ya. Maka jagalah kekayaan alam yang tersebar dari pulau Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang perhatikan titik-titik pulau ini. Kita akan melihat persebaran kekayaan hasil alam di Pulau Sabang sampai Merauke di bawah ini nanti. Ayo, sekarang sudah perhatikan? Masih ingat? Oke, sekarang ini kan ada peta persebaran sumber daya alam atau kekayaan alam kan? Nah, nanti kalian buat gambar peta yang ada di kekayaan sumber daya alamnya. Hanya Batam saja, dibuat yang bagus, dibuat yang rapi, dikerjakan yang baik ya. Misalnya ini contoh peta Pulau Batam. Nah, ini hanya lokasi-lokasinya saja, belum ada informasi, belum ada tanda persebaran sumber daya alamnya. Nanti kalian buat, kalau misalnya ada kelapa, kalian buat gambar kelapanya ya. Kalian boleh cari nanti gambar supaya kalian belajar dan kalian juga terasah kreativitasnya dan potensinya keluar. Oke, ini waktu kalian menggambar peta ini 2 hari. Oke, gambar yang bagus ya. Selain Indonesia dari Sabang sampai Merauke tersebar kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga kaya akan keberagaman, seperti beragam agama yang sudah diakui di Indonesia. Ada 6 agama: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu berdampingan ada di Indonesia. Kemudian juga beragam suku. Suku di Indonesia itu ada 652 bahasa ya. Ada 652 bahasa. Sukunya ada sekitar 1331. Banyak sekali. Ini berdasarkan data tahun 2019. Wah, Indonesia negara yang sangat besar yang kaya akan sumber daya alam tersebar di seluruh pulaunya dan juga kaya akan keberagamannya. Tetapi di dalam keberagaman itu tetap terjalin kerukunan di antara umat beragama dan kerukunan di antara suku yang berbeda. Sekarang mari kita baca kerukunan antar umat beragama. Nanti setelah membaca kita akan menemukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Kerukunan antar umat beragama. Di tengah segala perbedaan yang ada, Indonesia tetap berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat terlihat dari upaya para pemuka agama dan masyarakat untuk menjaga perdamaian antar umat beragama. Misalnya, saling tolong-menolong antar umat Hindu dan Islam saat umat Islam mengadakan salat di Hari Raya Idul Fitri. Kemudian saling tolong-menolong antar umat Islam Kristen saat perayaan Natal di gereja katedral. Masih ada banyak lagi contoh-contoh kerukunan antar umat beragama yang terjalin di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang ambil buku kalian di halaman 53. Oke, mari kita cari, temukan ide pokok di paragraf pertama ini. Ide pokoknya apa? Cari kalimat intinya saja, tidak harus semuanya. Ide pokok itu bisa di awal dan di akhir ya. Nah, tapi ide pokok itu tidak harus satu kalimat sampai titik. Kamu temukan yang intinya saja. Misalnya paragraf 1 ini, apa ide pokoknya? Apa? Nah, misalnya ide pokoknya ini, Indonesia berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu bisa menjadi ide pokok. Kalimat penjelasnya apa? Kalimat penjelasnya itu penjelasan dari ide pokoknya. Apa misalnya kalimat penjelasnya itu? Nah, tadi kan berupaya, berarti, nah, hal itu terlihat dari upaya para pemuka agama dan masyarakat menjaga perdamaian dengan apa? Dengan saling tolong-menolong. Nah, itu menjadi kalimat penjelasnya. Sekarang mari paragraf yang kedua. Saat mengetahui hal ini, Raja Arab Saudi yang berkesempatan datang ke Indonesia, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan apresiasi di atas kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Stabilitas keamanan di Indonesia merupakan buah dari semangat toleransi dan hidup berdampingan di antara semua lapisan penduduk Indonesia. Begitu komentar beliau. Kita hendaknya dapat bekerja sama untuk terus menjalin komunikasi dengan melakukan dialog antar umat beragama, sehingga memperkuat nilai-nilai toleransi. Ia menambahkan. Nah, tadi contoh sudah ada di atas ya, paragraf pertama menemukan ide pokok. Nah, di paragraf kedua ini kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya apa? Ide pokok paragraf kedua ini adalah Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Nanti kalimat penjelasnya kalian bisa temukan di tengah-tengah paragraf ini untuk menjelaskan untuk apa Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Oke, sekarang kita masuk paragraf ketiga. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama juga terlihat di daerah-daerah pedesaan, misalnya seperti di Desa Ngrimbi, Jombang, Jawa Timur, yang anggota masyarakatnya memperlihatkan kesadaran akan kerukunan antar umat beragama. Nah, ini apa ide pokoknya? Ide pokoknya di awal ini bisa kelihatan ya. Toleransi umat beragama terlihat di daerah Desa Ngrimbi, Jombang. Oke, kalimat penjelasnya ini kalian bisa lihat mereka melakukan kerukunan umat beragama dengan memperlihatkan kesadaran. Oke, sekarang berikutnya. Dalam upaya mendukung terjalinnya kerukunan antar umat beragama, pemerintah memperkenalkan Tri Kerukunan Beragama. Isi dari Tri Kerukunan Beragama antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Konsep Tri Kerukunan Beragama diharapkan menjadi salah satu solusi terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, saling toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai di tengah perbedaan. Oke. Nah, di buku kalian ada pertanyaan dijawab. Kita jawab sama-sama. Di sini sudah ada jawabannya ya. Apa itu Tri Kerukunan? Tri Kerukunan isinya ini. Tri Kerukunan Beragama, Tri Kerukunan Intern, kemudian Tri Kerukunan Antar Umat Beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama. Oke? Sudah tahu? Oke, sudah paham ya menemukan ide pokok, kalimat penjelas, dan isi Tri Kerukunan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa itu kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi atau keadaan antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini arti kerukunan antar umat beragama. Nanti kamu boleh menjawabnya. Jangan sampai nggak tahu lagi teacher, nggak dijelaskan di video, nggak dibaca bukunya. Ini arti kerukunan antar umat beragama. Lalu, mengapa harus rukun? Mengapa kerukunan antar beragama itu penting? Nah, kerukunan umat beragama itu penting supaya bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya itu tidak terpecah, tidak tercerai, sehingga mudah dijajah oleh bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain semua ingin negara seperti Indonesia yang kaya ini. Maka, di dalam keberagaman yang banyak, rakyat Indonesia harus bersatu, harus rukun di dalam keberagaman supaya tetap damai, supaya tidak dijajah kembali, diambil bangsa asing kekayaannya. Oke, kemudian apa saja contoh perilaku di dalam kerukunan umat beragama? Ada yang tahu? Bisa kasih tahu contohnya? Pasti kamu tahu. Salah satu contohnya adalah saling menghormati sesama umat beragama, tidak mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadahnya, tidak mengejek agama orang lain, tidak memaksa kehendak pada orang yang berbeda agama, kemudian menjalin kerukunan dengan umat yang berbeda agama. Jadi meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, harus tetap hidup rukun. Oke. Kemudian, nah dari bacaan tadi, kalian sudah bisa menemukan ide pokok, kalimat penjelas. Maka tugas kalian yang kedua hari ini adalah membuat karangan dengan tema persahabatan antar umat beragama. Jadi semua karangannya nanti temanya ini. Nah, bagaimana cara menulis karangan?
Langkah-langkah menulis karangan ini teacher kasih tahu. Tentukan dulu temanya. Nah, ini sudah ada temanya ditentukan. Berarti kamu hanya tinggal nanti mengembangkan kerangka karangan. Kamu nanti buat kerangka karangannya. Bagaimana membuat kerangka karangan, teacher? Ya, kamu buat dulu ide pokok di paragraf pertama apa sih intinya yang mau kamu buat. Nah, kan judulnya sudah ada kan? Ini sudah ada temanya. Kamu nanti supaya ada kerangka. Paragraf kedua dibuat idenya. Aku lupa seragam pramuka diganti seragam merah putih. Sekarang mari kita lihat. Sampai di gerbang sekolah saya kaget. Semua siswa yang baru datang dan yang sedang bermain di halaman sekolah memakai seragam putih merah. Saya jadi teringat pengumuman kemarin. Sekolah mengumumkan seragam hari Rabu diganti dengan seragam merah putih karena akan diadakan upacara memperingati Hari Pahlawan. Saya bingung, ingin pulang untuk ganti baju, tetapi pasti nanti jadi terlambat. Akhirnya saya putuskan untuk tidak pulang agar nanti tidak terlambat. Jadi, tadi kerangka karangan paragraf 2, ini isinya menjelaskan. Oke. Paragraf ketiga contohnya. Upacara memperingati Hari Pahlawan pun dimulai. Waktu itu saya malu sekali. Dari ratusan siswa yang menjadi peserta upacara, hanya saya yang menggunakan seragam dengan warna berbeda. Saya malu sekali. Tentu saja saya tidak disuruh berdiri di depan peserta upacara. Saya juga tidak mendapat sanksi, hanya saja saya mendapat teguran dari wali kelas. Jadi tadi kerangka karangan paragraf ketiganya ini dikembangkan. Nah, jadi nanti begitulah cara kamu membuat karangannya ya. Kerjakan dengan baik. Kamu semua anak-anak yang pintar dan anak-anak yang rajin. Pasti bisa. Oke, nah ini tadi membuat karangannya. Nah, di dalam karangan tadi, di contoh karangan itu tentang bagaimana mencintai persatuan, ada semangat. Di dalam bacaan tadi yang kita baca kerukunan antar umat beragama itu, di situ terkandung atau terkandung nilai-nilai Pancasila. Di dalam contoh karangan tadi juga ada loh nilai-nilai Pancasila, yaitu menghargai semangat para pahlawan. Itu terminan sila keberapa? Nah, apa itu nilai-nilai luhur Pancasila? Nah, nilai-nilai luhur itu apa? Nilai-nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan sikap sesuai dengan norma-norma yang ada, serta menunjukkan sikap serta pribadi yang baik, jujur, dan adil, yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, sekarang perhatikan. Apa saja nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila? Perhatikan, dengarkan, simak baik-baik. Oke, sudah jelas ya tadi nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Nah, kalau kalian simak, diperhatikan dengan baik, pasti sudah tahu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang membuat peta Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalian kerjakan tugasnya. Apa saja contoh sumber daya alam yang tersebar tadi dari Sabang sampai Merauke? Contohnya tadi sumber daya alam yang hasil alam dan hasil laut saja. Misalnya ada kelapa sawit, ada sagu, ada kopi, ada ikan, ada udang. Itu hanya sebagian saja. Tadi kita tidak sebutkan semua. Nanti kamu lihat dengan terlebih detail di dalam peta. Oke. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat ide pokok dengan membuat karangan nantinya. Bagaimana
karangan itu bisa tentukan ide pokoknya, kemudian kembangkan ide pokok menjadi kalimat penjelasnya, maka tersusunlah karangan yang kamu buat nanti menjadi 3 paragraf. Dan hari ini kita juga sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila-sila Pancasila. Jadi, dari pelajaran hari ini, anak-anak harap mengerti dan harap boleh menerapkannya di dalam proses setiap hari. Oke, jadi pelajaran kita sudah selesai dan tugasnya diingat. Membuat peta Batam, buat informasi persebaran kekayaan alam di dalam petanya, waktunya 2 hari, kemudian menulis karangan minimal 3 paragraf dengan tema persahabatan antar umat beragama, dan yang hari ini dikumpul, ayo berlatih halaman 56, nomor 2 dan nomor 3 saja yang kalian kirimkan kepada main teacher. X1 kepada teacher Ganda, X2 kepada teacher Delvi, X3 kepada teacher Veronica. Jangan lagi salah ya. Ingat, membuat peta dan menulis karangan 2 hari. Karangannya boleh diketik, boleh juga ditulis tangan ya. Tetapi ditulis yang rapi. Ingat ya, minimal 3 paragraf. 1 paragraf itu minimal 3 sampai 4 kalimat. Kemudian kalau 3 paragraf berarti minimal berapa kalimat itu? Minimal 12 kalimat. Tulis yang bagus, tulis yang rapi. Oke. Yang hari ini harus dikumpul halaman 56, nomor 2 dan 3 saja. Langsung jawab di WA boleh atau ditulis. Kalau ditulis pastikan tulisannya rapi dan jelas. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Our Father in heaven, we thank you for the learning opportunities we have done today. May God help us remember and apply what we have learned in our lives for days as a form of our gratitude. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay? Thank you for your attention and thank you for your watching. Enjoy your time, kerjakan tugasnya dengan baik. See you next time. Bye-bye.